Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Hirnisa dari kelas 10 MIPA 5. Pada kali ini saya akan menceritakan cerita hikayat yang berjudul 1001 Malam. Dahulu kala seorang raja bernama Raja Syahriar yang mendapati istrinya tidur seranjang dengan seorang budaknya. Raja Syahriar marah dan sakit hati hingga ia menghabisi keduanya. Namun hal tersebut tidak dapat meredamkan amarah Raja Syahriar. Raja Syahriar terus-menerus membalaskan dendamnya terhadap para perempuan yang dinikahinya. Ia ingin membunuh lebih banyak lagi perempuan. Untuk itu, ia memerintahkan wazirnya atau pegawai tertinggi kerajaan, yang mana kebetulan adalah ayah Syahrazad, untuk menyediakan seorang gadis setiap malam. Sang raja akan mengawininya, hidup bersamanya semalam, dan menghukum mati istrinya pada keesokan harinya. Dan begitulah yang dilakukannya selama 3 tahun. Dia telah membunuh lebih dari 100 gadis tak berdosa, hingga rakyat menyerukan perlawanan dan pengutukan terhadapnya seraya memohon kepada Allah supaya menghancurkan sang raja dan pemerintahannya. Para perempuan tercekam ketakutan, para ibu menangis, para orang tua melarikan anak-anak perempuan mereka, hingga tidak ada seorang perempuan muda pun di kota itu untuk dinikahi. Akhirnya, pada suatu hari, di seluruh wilayah kerajaan tinggal 2 gadis yang tersisa, yaitu Syahrazad, putri tertua sang wazir, dan adiknya Dunyazad. Ketika sang wazir pulang ke rumah dengan wajah pucat dan sangat muram, Syahrazad bertanya pada ayahnya, masalah apa yang tengah dipikirkannya. Sang ayah menceritakan persoalan yang dihadapinya, dan ternyata Syahrazad bereaksi dengan suatu cara yang tidak diduga sama sekali oleh ayahnya. Alih-alih meminta bantuan ayahnya untuk melarikan diri, dia menawarkan diri pergi ke istana dan melewatkan satu malam bersama sang raja. "Aku mohon izin ayah untuk menikah dengan Raja Syahriar," pintanya. "Bisa jadi aku akan tetap hidup, atau bisa jadi aku akan jadi tumbal bagi gadis-gadis muslim lainnya dan menyelamatkan mereka dari tangannya dan tanganmu, ayah." Ayah Syahrazad yang sangat mencintai putrinya menentang rencana itu dan mendesak putrinya untuk memikirkan alternatif lain. Menikahkan anaknya dengan Syahriar berarti menyerahkan anaknya pada kematian. Akan tetapi, Syahrazad tidak seperti ayahnya. Ia yakin akan kekuatan istimewa dirinya yang dapat menghentikan serangkaian pembantaian itu, dan berniat mengobati penyakit batin sang raja dengan menceritakan kepadanya segala peristiwa yang pernah menimpa orang-orang lain. Syahrazad akan mengajak sang raja menjelajahi negeri-negeri yang jauh untuk mengenal cara-cara yang belum dikenalinya, hingga sang raja dapat menyadari ketidakberesan di dalam dirinya. Dia berniat membantu sang raja melihat penjara di dalam dirinya dan kebencian obsesinya terhadap perempuan. Syahrazad begitu yakin jika dia berhasil membawa sang raja melihat dirinya sendiri, sang raja dapat berubah dan akan lebih mencintai sesama manusia. Akhirnya, dengan terpaksa, sang ayah meluluskan permintaan Syahrazad dan menikahkan putrinya dengan Syahriar. Begitu memasuki kamar tidur Raja Syahriar, Syahrazad mulai bercerita tentang suatu cerita yang sangat memikat dan dengan sangat cerdik. Dia membuat cerita itu menggantung di bagian yang paling menegangkan hingga sang raja tidak ingin berpisah dengannya keesokan harinya. Maka raja membiarkan Syahrazad tetap hidup hingga malam berikutnya, hingga cerita itu dapat diselesaikan. Akan tetapi, pada malam kedua, Syahrazad mengisahkan cerita lain yang lebih seru yang juga jauh dari selesai ketika pagi telah tiba, dan sang raja membiarkannya tetap hidup. Hal yang sama berulang pada malam-malam berikutnya, dan begitu seterusnya hingga 1000 malam, yang berarti hampir 3 tahun, hingga sang raja tidak mampu membayangkan dapat hidup tanpa Syahrazad. Akhirnya pasangan ini memiliki 2 orang anak, dan setelah 1001 malam, sang raja menghentikan kebiasaan mengerikan itu, yaitu memenggal kepala perempuan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.